Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa edisi saat ini. Dan pada kesempatan saat ini kita bersama akan menghayati firman Tuhan melalui tema kita saat ini adalah doa sebagai percakapan yang hidup. Yang kali ini diambilkan dari kitab Kejadian 18 ayat 16 sampai dengan 33. Tetapi saat ini hanya akan saya bacakan mulai ayatnya yang ke-26 sampai dengan 33. Yang demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham nyaut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepada mereka, "Sekiranya 40 didapati di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka, sebab aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian pembacaan firman Tuhan di saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, kembali tema kita saat ini adalah doa sebagai sebuah percakapan yang hidup. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berbicara mengenai tawar-menawar, tentu kegiatan tawar-menawar ini adalah sesuatu yang sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan kita. Terutama ketika kita pergi ke pasar tradisional, kita akan berjumpa dengan pedagang yang menawarkan barang dagangannya dengan harga tertentu. Secara otomatis kita pasti akan menawar supaya harga itu cenderung menjadi lebih rendah dan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi dalam bacaan kita saat ini, tawar-menawar tidak hanya terjadi dalam sebuah kehidupan ketika kita di sebuah pasar perbelanjaan, tetapi juga terjadi di dalam doa. Doa dalam bacaan kita saat ini adalah sebuah proses tawar-menawar dan dilakukan secara nyata. Ketika kita kembali menghayati bacaan kita saat ini dari Kejadian 18 ayat 16 sampai dengan 20 dengan sampai 33. Kita tahu bahwa cerita ini menggambarkan bagaimana Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena kekejian yang dilakukan oleh rakyat yang tinggal di sana. Tetapi kemudian tampillah sosok Abraham menjadi pendoa syafaat bagi kedua kota itu.
Dan di dalam doanya kemudian terjadi sebuah negosiasi yang dilakukan oleh Abraham kepada Tuhan, supaya ketika ada orang benar di sana, maka Tuhan tidak jadi memberikan hukuman kepada orang-orang yang tinggal di sana. Negosiasi antara Tuhan dengan Abraham ini dalam bentuk sebuah percakapan yang dinamis, yang menunjukkan ada sebuah relasi yang dekat, erat, akrab di antara Tuhan dan Abraham. Relasi ini adalah sebuah relasi yang didasari dengan hubungan yang erat, yang menunjukkan ketika Allah mengendaki ketika ada 50, dinego oleh Abraham menjadi 45, dinego lagi menjadi 40, dinego lagi menjadi 30, dinego lagi oleh Abraham menjadi 20, dan terakhir angkanya adalah 10 orang. Namun ternyata kenyataannya tidak ada 10 orang benar di kedua kota itu, maka Tuhan tetap memberikan hukuman kepada kedua kota itu, yaitu Sodom dan Gomora. Dari kisah ini, apa tuh yang kemudian bisa kita pelajari dalam kehidupan kita, dalam membina, membangun kehidupan spiritualitas kita dengan Tuhan? Yang pertama adalah doa adalah sebuah percakapan yang dinamis, yang didasari hubungan yang penuh dengan keakraban dan hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan. Yang namanya percakapan itu dua arah, bukan hanya kita yang terus-menerus berbicara kepada Allah dengan segala serentetan permohonan, keinginan yang kita naikkan kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain kita juga perlu memberikan ruang kepada Allah untuk berbicara kepada kita, untuk menyapa kita, untuk memberikan apa yang hendak diinginkan Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya kita memberikan ruang kepada Allah berbicara kepada kita? Maka ketika kita berdoa, jangan hanya diisi dengan kata-kata yang kita naikkan kepada Allah, tetapi duduklah, diam, tenanglah. Maka di dalam segala keheningan yang kita bangun itu, Allah akan berbicara di dalam hati nurani kita. Ini yang pertama. Refleksi yang kedua adalah semakin dewasanya seseorang itu dinampakkan dari bagaimana dia membangun kehidupan doanya. Semakin dewasa iman seseorang, maka doanya tidak hanya diisi hanya dengan permohonan dan permohonan terus-menerus, tetapi juga dengan ungkapan syukur dan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar, dan bahkan melakukan doa syafaat kepada bangsa dan negaranya. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat kembali kehidupan doa yang kita bangun selama ini. Apakah doa kita hanyalah menjadi doa yang egois, yang hanya berisi permohonan, tuntutan, keinginan kita semata, dan lupa untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita? Atau juga kita membangun relasi dengan Allah, relasi yang bukan relasi personal, tetapi relasi transaksional. Kita hanya datang kepada Allah hanya ketika kita butuh. Kalau itu yang terjadi, kita belum memiliki hubungan yang erat, dekat, dan melekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari mumpung ada waktu bagi kita, mari kita perbaiki kehidupan doa kita, sehingga sungguh melalui doa-doa yang kita lantunkan, membangun iman dan keyakinan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita menutup dengan doa. Tuhan, saat ini kami boleh mendapatkan kesaksian dari hamba-Mu yang terkasih, Abraham, bagaimana menjadi pendoa
bagi kota Sodom dan Gomora. Tuhan, mampukan apa yang sudah dilakukan oleh Abraham, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Untuk kami memperbaiki sikap hidup dan doa yang kami naikkan selama ini, sehingga doa-doa kami bukan hanya untuk kepentingan pribadi kami, tetapi juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk juga kami doakan, dan juga memberikan ruang kepada Allah berbicara kepada kami. Tuhan, tolonglah kami untuk memperbaiki sikap dan doa kami. Tuhan, tolonglah kami, dan Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini, dan kita akan berjumpa dengan Gembala Menyapa edisi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan klik komen untuk membangun link ini sehingga boleh menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara dalam setiap kehidupan saudara. Amin.